Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andres Surya Pradana, NRP 52121000146 dari kelas SISOP D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas SISOP. Bab pertama mengenai command prompt, subbab manajemen file. Soal pertama, buatlah sebuah file baru dengan nama NRP Anda yaitu .txt yang berisi teks halo. Ketiklah copycon, kemudian NRP Anda .txt dan ketiklah kata halo, kemudian enter. Kemudian soal yang kedua, salinlah file tersebut dengan nama file nama lengkap Anda .txt. Ketik copy, kemudian nama file tersebut dan akan dirubah menjadi nama lengkap saya Andres Surya Pradana .txt. Kemudian enter, sudah berubah. Kemudian soal yang ketiga, ubahlah nama file nama lengkap Anda .txt menjadi nama panggilan Anda. Ketik ren Surya .txt. Oke, enter. Ren itu berfungsi untuk merubah nama suatu file. Kemudian kita cek, ternyata sudah terdapat dua file, yaitu Andre dan file yang NRP tadi. Kemudian soal nomor 4, buatlah sebuah file direktori baru dengan nama folder milik atau nama panggilan Anda. Itu menggunakan fungsi md kemudian nama. Kemudian kita cek, sudah terdapat folder yang sudah kita buat tadi. Kemudian soal yang kelima, pindah file yang NRP Anda ke dalam folder yang telah Anda buat, ke dalam folder Andres tadi. Kemudian kita cek apakah terdapat. Ternyata file sudah berpindah. Kemudian soal selanjutnya, ubah atribut file dan semua folder tersebut menjadi suatu hidden dan system file, yaitu menggunakan fungsi attrib attrib plus h sama nama file yang kita tuju. Kemudian kita cek dan file tidak terdeteksi. Kemudian soal selanjutnya, kemudian kita akan menghapus folder. Oke, ini Andres, kita hidden dan terbukti. Oke, kita lihat, semua file berhasil untuk di hidden. Yang soal ketujuh, hilangkan kembali atribut hidden dan sistem file tersebut, yaitu menggunakan fungsi attrib minus h. Kita kembalikan satu persatu. Maaf terjadi kesalahan. .txt. Udah. Kemudian atrib lagi kita kembalikan Andres udah. Kemudian kita masuk ke folder Andres, kita kembalikan lagi file NRP, enter, kita cek, semuanya berhasil kembali seperti semula. Dan yang terakhir, hapuslah folder baru tersebut beserta seluruh isinya. Di sini saya akan menghapus semuanya dengan fungsi del kemudian nama file. Kemudian kita kembali dan sebelumnya sudah terbukti bahwa file yang kita hapus tadi hilang. Kemudian kembali ke folder Andre. Di sini kita akan untuk menghapus folder, caranya yaitu ketik rmdir spasi folder, nama folder. Kemudian kita
buktikan, dan folder Andres sudah berhasil untuk dihapus. Kemudian menghapus file yang tadi, yaitu file andre.txt. Kemudian terbukti bahwa seluruh file berhasil untuk dihapus. Sekian dari part management file. Subbab selanjutnya yaitu mengenai task manager. Soal ke-9, tampilkan list proses yang sedang berjalan. Kita ketik task list, kemudian enter. Di sini dapat kita ketahui semua program kita yang sedang berjalan. Di sini ada smss.exe, kemudian ada cmd.exe. Di sini kemudian soal yang ke-10, buka salah satu program Windows lalu matikan proses melalui cmd. Di sini justru saya akan belajar mencoba untuk mematikan program cmd melalui cmd itu sendiri, yaitu dengan cara task kill, kemudian im garing garing im seperti ini. Kemudian ketik cmd.exe, kemudian enter. Nah, ini dapat ketahui bahwa program cmd berhasil saya tutup. Sekian. Oke, selanjutnya, subbab selanjutnya yaitu mengenai New Work CMD. Soal nomor 11, tampilkan alamat IP komputer Anda, yaitu dengan cara ketik IP config seperti ini, kemudian enter. Nah, di sini terdapat IP address Anda, yaitu 10.0.2.15. Kemudian soal selanjutnya nomor 12, lakukan ping yang tidak pernah berhenti terhadap sebuah jaringan yang Anda buat. Caranya yaitu ketik ping, kemudian spasi /t, kemudian ketik kembali IP address Anda, yaitu 10.0.2.1.15, kemudian enter. Di sini akan terus berlanjut, tidak akan pernah berhenti. Untuk memberhentikan, maka klik Ctrl C. Selesai. Oke, kita ke subbab selanjutnya, yaitu subbab line 9. Di sini perintah nomor 15 yaitu ubahlah warna foreground dan background jendela command prompt menjadi bright blue dan bright white, yaitu dengan cara ketik color 1F, ketik color, kemudian 1F seperti ini, kemudian enter. Nah, di sini sudah tampak jelas bahwa background and foreground sudah menjadi white and blue. Kemudian perintah nomor 16, tunjukkan bagaimana cara mencari bantuan mengenai suatu perintah di command prompt, yaitu ada dua cara. Menggunakan dua cara, ya. Yang pertama contohnya yaitu seperti tadi, bagaimana saya mengetahui fungsi color 1F ini, yaitu menggunakan fungsi color, kemudian help, kemudian enter. Nah, seperti ini. Di sini menyajikan sebuah berbagai informasi mengenai warna background CMD. Kemudian selanjutnya yaitu apabila kita menginginkan untuk mengetahui semua fungsi yang terdapat di CMD, kita bisa melihatnya di ketik aja help, kemudian enter. Di sini sudah terdapat sebuah list
dari semua fungsi yang ada di CMD, dan tentunya saya tidak akan menjelaskan satu persatu. Kemudian nomor 17, bersihkan layar command prompt. Membersihkan layar yaitu menggunakan fungsi CLS atau clear the screen. Kemudian kita coba CLS. Nah, soal nomor 18, tampilkan Anda sedang login sebagai siapa, yaitu bisa menggunakan sistem info dan juga berhubungan dengan penampilan sistem yang sedang kita gunakan. Kita ketik saja sistem info. Masih loading, kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah dapat kita ketahui bahwa kita login sebagai siapa. Di sini ada Andre dan sistem yang kita gunakan. Nah, ini tepatnya ada sistem directory, kemudian ada boot device, sistem lokal, dan lain-lain. Kemudian ada sistem model, sistem type, sistem uptime, sistem manufacturer. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu mengenai log off dari Windows XP. Caranya kita ketik shutdown, kemudian spasi /e seperti ini, kemudian enter. Di sini ada pilihan. Kita mau shutdown, restart apa log off, kita pilih yang log off. Kita pilih log off, enter. Kemudian kita kembali masuk ke Windows. Oke, kita kembali ke CMD. Maaf, tadi informasi yang saya berikan untuk shutdown /e seperti yang saya tunjukkan tadi, itu ternyata dapat menampilkan berbagai macam cara kita keluar dari Windows, yaitu gabungan dari log off, restart, dan shutdown. Kalau menginginkan kita langsung untuk log off, kita ketik shutdown spasi /l seperti ini, kemudian enter. Kita lihat. Jadi sebenarnya shutdown spasi /e itu gabungan dari log off, restart, dan shutdown seperti itu. Kemudian kita kembali lagi masuk ke dalam Windows. Kita menunggu sebentar. Oke, kita kembali jalan-jalan ke CMD. Oke. Dah. Perintah selanjutnya yaitu restart Windows XP menggunakan CMD. Kita ketik shutdown seperti ini, spasi /r, kemudian enter. Bentar, ada time before shutdown, ada waktunya, jadi kita sabar aja untuk menunggu. Ya, 10 detik lagi untuk menjelang shutdown. Oke. Sistem Windows mulai shutdown. Kita tunggu untuk restart kembali.
Yuk Bu, lanjut no. Not responding. Oke, kita kembali lagi. Di sini tadi sistem sudah mulai restart hingga kembali tampil seperti normal. Kemudian kita akan belajar untuk men-shutdown. Oke, ketik shutdown, ketik shutdown, benar. Kemudian spasi, slash s, kemudian enter. Seperti ini. Nah, di sini dapat sistem shutdown. Ada 30 detik, kita menunggu. Lima detik lagi untuk prepare shutdown. Dan Windows pun akhirnya shutdown. Sekian, ini adalah akhir dari part pertama. Kemudian kita lanjut ke part 2, yaitu mengenai bab manajemen user dengan cara tanpa menggunakan CMD. Soal pertama, buatlah sebuah user baru dengan nama atau dalam kurung nama panggilan Anda dengan privilege limited. Yang pertama yaitu klik start, kemudian control panel seperti ini, kemudian user account, klik user account, klik. Nah, di sini. Kemudian pilih create a new account. Nah, misalnya kita ganti dengan nama Ansur seperti ini. Kemudian next. Nah, kita pilih yang limited seperti ini. Kemudian pilih create account. Oke. Nah, kemudian soal yang kedua yaitu aktifkan akun guest atau tamu ya. Kita klik Ansur. Nah, Oke, kita kembali. Tadi kita sudah berhasil untuk membuat account baru yang awalnya account bernama Andre, kita membuat account bernama Ansur. Kemudian soal yang kedua yaitu aktifkan akun guest, yaitu gampang saja kita klik guest. Kemudian turn on the guest account. Seperti itu. Sekian dari part 2 mengenai manajemen user. Setelah di part 2 tadi kita mempelajari mengenai manajemen user, kemudian kita berlanjut ke part 3, kita akan mempelajari mengenai manajemen desktop dan start menu tanpa menggunakan CMD. Soal yang pertama, ubahlah Windows menjadi Windows Classic, tema Windows menjadi Windows Classic dengan color scheme Maple. Yang pertama yaitu caranya yaitu yang pertama klik kanan seperti ini, kemudian klik properties itu. Di sini kita akan memilih Windows Classic seperti ini, Windows Classic, kita klik OK, kemudian kemudian klik appearance seperti itu, kemudian kita lihat di color scheme, kita pilih yang Maple, kita klik seperti ini, kemudian OK. Masih menunggu untuk merubah temanya, masih proses.
untuk merubah tema. Oke, ketika kita tadi merubah menjadi tema scheme yang maple, background langsung berubah warna hitam. Kita bisa menggantinya menggunakan wallpaper. Wallpaper itu desktop. Nah, misalnya apa ini? Oke, udah. Oke, kita kembali ke soal. Kemudian gantilah wallpaper default Windows menjadi gambar lain. Sudah saya ganti. Jadi menggunakan properties, klik kanan properties, kemudian desktop, dan tadi saya rubah menjadi azul, yang semula non menjadi azul. Kemudian oke, seperti ini. Kemudian yang ketiga, aktifkan screensaver Windows 3D Text dengan teks nama Anda dengan proteksi password dan waktu aktif 15 menit. Oke, caranya untuk mengaktifkan screensaver 3D dengan nama kita sendiri dengan waktu 15 menit, yaitu contoh caranya sama seperti hal yang kita lakukan tadi. Klik kanan, kemudian properties, kemudian pilih screensaver, kemudian kita pilih 3D text. Nah, kita pilih setting. Nah, custom text-nya kita rubah nama kita sendiri, misalnya kita rubah Andre Surya. Oke, seperti ini. Klik OK. Waktunya kita ganti 15 menit. Kita ganti 15 menit seperti ini. Kemudian klik OK. Oke, soal yang keempat, simpanlah tampilan desktop yang telah Anda modifikasi menjadi sebuah tema baru. Kita bisa klik kanan caranya, kemudian properties, theme, kemudian save as. Nah, kita bisa ganti namanya menjadi nama baru, yaitu misalnya Andre theme. Ini dan save. Dan oke, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Tipikal soal nomor 5 ini sama dengan sampai soal nomor 9, yaitu yang pertama, hilangkan menu My Document, My Music, My Pictures, My Recent Document, dan My Computer dari start menu. Caranya, kursor sorot ke start, kemudian klik kanan, kemudian klik properties seperti ini. Nah, customize, kemudian klik customize, kemudian klik advance. Nah, di sini banyak sekali ya dari tampilan yang ada di start menu. Kita pilih tadi My Computer, don't display this item. Lanjut, My Document, don't display this item. Lanjut, My Music, don't display this item. Kemudian My Pictures, don't display this item. Kemudian oke, dan yang terakhir yaitu menghilangkan menu My Recent Document dari start menu, yaitu dengan menghilangin cawang yang terdapat di sini. Kita hilangkan, kemudian kita klik OK. Kita klik OK. Kita lihat di start, ya, My Computer,
my document, my music, my pictures, my recent document sudah dapat dihilangkan dari start menu. Jadi seperti itu tadi caranya. Oke, soal nomor 10, tampilkan my computer sebagai link di start menu. Caranya start dan properties, start menu, customize. Oke, advance. Kita pilih yang my computer ini, display as a link. Kemudian oke. Nah, ini terdapat my computer. Oke. Soal nomor 11, kunci taskbar dan setting menjadi auto hide. Kita taruh kursor di taskbar, kemudian klik kanan, properties, seperti ini. Kemudian auto hide the taskbar. Nah, kemudian klik OK. Sip. Seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 12, yaitu hilangkan menu run dari start menu. Caranya, klik kanan pada start, properties, start menu, kemudian customize seperti cara yang sama, kemudian advance. Kita pilih, kita lihat sampai terdapat kata run command. Nah, maka tanda centang ini kita hilangkan seperti ini. Oke. Kita buktikan. Nah, maka runnya sudah hilang ya. Kemudian soal nomor 13, hilangkan Internet Explorer dari start menu. Caranya sama seperti yang tadi. Caranya sama ya. Customize. Nah, bedanya kalau yang tadi ada di advance, sekarang ini untuk Internet Explorer itu berada di general. Nah, internetnya, centangnya kita hilangkan seperti ini. Kemudian oke lagi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14, yaitu ubahlah recent programs di start menu menjadi 8. Oke. Caranya sama seperti cara-cara sebelumnya. Start, properties, customize, advance, general. Nah, ini kita rubah yang semulanya menjadi 8 seperti ini. Oke. Nah, oke. Kita lihat. Ya. Kemudian hilangkan menu soal nomor 15, hilangkan menu search dari start menu. Oke, caranya sama. Menu search hilangkan, itu berada di advance. Menu search, serap. Nah, kita hilangi centangnya. Oke. Kemudian soal nomor 16, hilangkan menu My Network. Kita cek dulu sebelumnya. Di sini sudah tidak ada My Network, soalnya tadi sudah kita hilangkan juga. Kemudian langsung ke soal nomor 17, hilangkan menu Printer and Fax dari start menu. Caranya sama seperti yang tadi. Klik kanan start, dari start, properties, start menu, customize, advance. Kita cari printer. Nah, ini dia ketemu, kita hilangkan centangnya. Oke. Lanjut. Nomor 18, hilangkan menu set program access and default dari start menu. Start, klik kanan, properties, customize, advance.
set program access and default kita hilangin juga. Oke, kita buktikan sama-sama ya. Udah, ini juga hilang. Oke, soal nomor 19, ubah file yang berekstensi txt atau gif atau htm dengan icon lain. Yaitu caranya kita masuk ke control panel, start, control panel, switch, kemudian masuk ke folder option, file types, kita cari yang txt. txt yang ini txt kita change bentar, txt kemudian kita change terus browse, maaf bukan pilih change yang ini tapi pilih advance, kemudian change icon. Yang semulanya icon berbentuk seperti ini kita bisa ganti seperti apa, kita nanti bisa milih. Ada banyak icon di sini. Tentunya kita memilih yang bisa kita tebak sendiri. Kita ingat, bentar. Kita pilih seperti ini. Oke. Kemudian oke. Terus kita close control panel dan berubah. Tadi yang awalnya seperti gambar notes sekarang berubah seperti gambar lampiran kertas. Lanjut ke 3 soal terakhir, yaitu menampilkan my computer, my document, my network di desktop dan diubah ikonnya menjadi logo lain. Kita coba satu persatu. Kita awali dengan my network place. Caranya yaitu sama, klik kanan properties, properties, kemudian change icon. Kemudian misalnya kita rubah dengan gambar ini, kemudian oke. Jam 3 pagi, Mas. Oke. Udah berubah. Kemudian my document. Mas nggak tidur jam 3 pagi. Kita rubah seperti ini. Oke. Mas. Kemudian my computer sama properties, terus change icon. Nah, bisa seperti gambar seperti ini. Oke. Berubah. Nah, itu tadi akhir dari part 3 mengenai manajemen desktop dan start menu. Setelah di part 3 tadi kita mempelajari manajemen desktop dan start menu, di part 4 ini kita akan mempelajari mengenai networking. Soal pertama, mengubah konfigurasi IP komputer Anda. Caranya yaitu klik start, control panel, kita mencari network connection, double klik, kemudian pilih LAN, klik kanan, kemudian properties, kemudian pilih TCP IP, Internet Protocol, kemudian klik properties. Nah, kita pilih yang use the following IP address. Nah, ini kita
kita rubah nomornya menjadi 192 168 12, kemudian 3 digit terakhir yaitu NRP kita, misalnya 146, kemudian subnet max 255 255 2550, kemudian gateway bebas, DNS bebas, kemudian pilih kemudian pilih OK. Terus dalamnya tadi kemudian ubahlah workgroup komputer Anda menjadi SysOp 2013. Kita klik, nah ini properties biasanya, bentar. Maaf, terjadi kesalahan, jadi kita close lagi, kita mulai dari awal. Kita berawalnya klik start, kemudian control panel, kemudian pilih sistem komputer name, kita pilih sistem komputer name, ini diganti SysOp 2003 workgroup. Ganti workgroupnya SysOp 2013. Pas, kemudian OK. Welcome to the SysOp 2013 workgroup. Oke. Kita harus merestartnya. Dan itu adalah akhir dari tahap part 4 mengenai pembelajaran networking. Oke, setelah di part 4 kita mempelajari mengenai networking. Sekarang kita di part 5 akan mempelajari mengenai performance. Soal yang pertama yaitu hilangkan beberapa efek dari Windows XP. Caranya yang pertama adalah kita klik start. Kita klik start. Oh, dia terus tangan. Kemudian My Computer, klik kanan, kemudian Properties, nah, kemudian pilih Advanced dan Performance, pilih, kemudian Setting. Jika kita ingin menghilangkan, contohnya yaitu menggunakan Adjust for Best Performance ini, kemudian klik OK. Seperti itu. Oke. Nah, seperti itu caranya. Kemudian soal yang nomor 2, mengubah virtual memory menjadi 3 kali lebih besar RAM. Caranya yaitu untuk mengubah besar virtual memory menjadi 3 kali besar RAM. Caranya kita klik start, kemudian My Computer, klik kanan, Properties,
kemudian pilih advance, kemudian di performance kita pilih setting, kemudian di advance kita pilih yang change. Nah, ini misalnya di awal saya menentukan sebesar 700 MB. Jika dikalikan 3 kali lipatnya, maka kan melebihi batas maksimum size-nya, maka saya hanya mengganti misalnya 20 seperti ini. Jika iya, maka klik OK. Jadi seperti itu caranya. Oke. Sekarang kita menuju ke soal yang nomor 3, yaitu buat agar hidden file, etc dan reduce file terlihat seperti itu. Jadi caranya untuk melihatkan hidden files yaitu kita di start, kemudian klik kanan, explore, kemudian kita pilih tools, kita klik, kemudian klik folder option, kita pilih view. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih pilihannya hidden files and folder, kita pilih show hidden files and folder seperti ini, kemudian OK. Nah, ini sudah bisa terlihat kalau sebenarnya hidden files sudah dapat dilihat semua. Nah, ini adalah akhir dari part 5 mengenai bab performance. Ini si ITS yang rusak. Si ITS yang. Oke, kita lanjut menuju bab part 6, yaitu mengenai sistem configuration utility. Soal yang pertama yaitu ubah startup menjadi normal startup. Caranya yaitu pertama kita ketik start, kemudian pilih run, kemudian ketik msconfig seperti ini, msconfig seperti ini, kemudian OK. Nah, ini ternyata saya sudah memilih normal startup. Kemudian soal yang kedua, ubahlah time boot loader Windows menjadi 2,5 detik. Itu caranya, kita pilih boot. Kemudian yang 30 second ini kita ganti 2,5. Maaf, menjadi 25. Maaf. Oke, kemudian pilih OK. Nah, kemudian soal yang ketiga, jelaskan bagaimana Anda dapat menonaktifkan sebuah startup program. Caranya sama, start, run, msconfig, OK. Nah, menonaktifkan sebuah startup program, kita pilih yang startup. Nah, untuk cara menonaktifkannya kita uncheck dari kedua program ini, yaitu kalau di dalam komputer saya ada VBox 3 sama Just Check. Kemudian kita misalnya kita uncheck seperti ini. Nah, OK. Seperti itu. Nah, oke, sekarang kembali ke soal nomor 4. Jelaskan bagaimana Anda dapat menonaktifkan sebuah service. Caranya sama, klik start, kemudian run, kemudian msconfig, kita klik OK, kemudian kita pilih yang service, dan ini salah satunya kita bisa uncheck seperti ini, kemudian tinggal klik OK. Oke, seperti itu. Kemudian soal yang nomor 5, ubah startup menjadi diagnostik startup. Caranya sama, yaitu pilih start, kemudian run, msconfig OK. Nah, kita di general kita akan pilih diagnostik startup, kemudian klik OK. Oke. Ini adalah bagian terakhir dari part 6 mengenai sebuah materi sistem configuration utility. Sekarang kita masuk ke part 7, yaitu mengenai grup polisi. Soal yang pertama yaitu ubah panjang password minimal 8 karakter. Caranya yang pertama adalah klik start, kemudian masuk ke run seperti ini, kemudian kita ketik
gpedit.msc. Kemudian klik OK. Nah, kita pilih ke Windows Settings, kemudian Security Settings. Nah, seperti itu. Kemudian Account Policies. Oke. Kemudian password polisi. Nah, untuk mengubah panjang password minimal 8 karakter, yaitu menggunakan yang minimum password length, itu kita ganti 8 karakter, klik OK. Soal yang kedua, ubah batasan penggunaan waktu password menjadi 30 hari. Batas ini kita gunakan 30 hari. Oke, seperti itu. Kemudian ubah batasan waktu minimal password diubah menjadi 4 hari. Batas minimal minimum password X diubah menjadi 4 hari. Kemudian OK. Soal yang keempat, ubah sehingga password harus memenuhi aturan standar kompleksitas tertentu dari Windows, yaitu password must meet complexity requirement. Kemudian kita pilih enable, kemudian kita klik OK. Seperti itu. Nah, ini adalah langkah terakhir dari part 7 mengenai bab grup polisi. Sekian. Oke, kita lanjut ke part 8, yaitu mengenai compile atau run Java dari CMD. Soal yang pertama, ubah environment variable Windows agar Java dan Java C dapat dijalankan di folder apapun. Itu sama dengan pet ketika kita dulu belajar Ampro. Klik start, klik kanan pada My Computer, kemudian Properties, kemudian Advanced, kemudian Environment Variables. Kita mulai dari awal, New, kemudian Pet. Variable value itu kita ambil dari bin yang ada di JDK. Di list C kita cari folder Java, kemudian JDK, kemudian bin. HP ku enggak? Ini kita copy paste, Ctrl C, udah. Kemudian Ctrl V, oke, kemudian klik OK. Kalau sudah OK, oke. Kemudian yang soal kedua, compile find min.java. Compile. Compile file min.java ya. Kali itu kita membuat dari notepad terlebih dahulu, coding. Kita mau memunculkan kata halo di CMD melalui Java. Public press. Oh, upload complete dan video will be added. Kemudian public static void main. String RGS, kemudian sistem println, kemudian kata halo, seperti ini. Kemudian kita tutup dengan tanda kurung. Udah seperti ini. Kita save as min.java, kita taruh di desktop.
kemudian save. Kemudian kita compile lewat cmd. Itu pakai laptop gua enggak? Kita masuk ke desktop. Enggak yang merah. Kemudian kita cek apakah isinya sudah terdapat ada di dalam desktop pakai dir. Ini file kita main.java. Kemudian cara mengkompilnya Java J terus main .java ini dan enter. Bentar, ada kesalahan di codingnya. Ini tadi harusnya. Ini tadi ada kesalahan matikan static ini static void main public static void main seperti ini. Control save. Gini doang kan? Kita compile lagi, kita coba. Nah, bisa. Kemudian ketik java main. Kemudian enter. Bentar, ada kesalahan. Ini tadi terjadi error karena tadi ada salah pengetikan di notepadnya. Ini kita main. Proses. Kita coba compile lagi. Nah, sudah berhasil kita compile, keluar kata hello. Seperti itu. Kemudian di soal yang ketiga mengenai jalankan file bintang.jar itu seperti ini caranya. Ini. Caranya yaitu ketik Namanya ganti kan? jar. Ketik jar. Kemudian CVF seperti itu. Kemudian main .jar. Kemudian spasi main .java. Udah Ndra? Sudah penyalu. Udah, seperti itu caranya. Tadi ketika saya untuk membuktikannya yaitu ketik dir, kemudian langsung muncul main.jar dan main.java. Ini adalah bagian terakhir dari part 8 mengenai compile atau run Java dari CMD. Oke, kita lanjut ke part 9 yaitu mengenai registry. Yang pertama, soal pertama yaitu ubah nama recycle bin menjadi tempat sampah melalui registry. Caranya yaitu klik start, kemudian run, start, dan run, edit, kemudian oke. Kemudian pilih user, ini user, kemudian pilih software, kemudian pilih Microsoft, buka folder Microsoft, kemudian pilih Windows, di bawah Windows. Nah ini buka Windows, kemudian setelah itu buka sel Noroang, dibuka, kemudian buka folder MU-Catch, klik kanan, find, recycle, enter. Nah ini sudah ketemu. Dan kita klik 2 kali. Nah misalnya recycle bin namanya kita ganti sampah. Seperti ini caranya. Jadi masuk mana? Aduh. Datang ya. Pendek kamu saya ngadu. Dan oke. Close. Ini masih recycle bin, kemudian kita refresh.
Oke, sekarang saya akan udah berubah menjadi sampah. sekarang saya akan lakukan tutorial Kemudian dan yang kedua, backup salah satu value registrar, yaitu caranya sama. di awal Start, dari software run, Microsoft tag edit, oke. Windows Kemudian pilih Sing ngisor-ngisor ki. Norong file, kemudian export. klik kanan Nah ini misalnya kita pilih yang file ini misalnya. ganti Jam piro, Guys? apa Oke, barang. Jam siji ki susah. jam 5 jam 6 Pak. Oke dari sini dari flash save dari WhatsApp. Terima kasih. Bentar. Nah di sini misalnya kita mau membackup MUI cache, itu kita tulis misal file name backup MUI cache, kemudian kita save. Nah maka semua data yang ada di sini telah di backup. Kemudian untuk yang soal nomor 3, backup register menjadi file rec, itu sudah tadi bergabung menjadi di step yang kedua. Ini adalah akhir dari part 9, yaitu mengenai bab registrar. Oke, di part 10 di sini kita akan membahas masalah page scripting Win32. Yang pertama yaitu buat file virus yang membuat file autorun dan hidden semua file dalam folder tersebut. Yang A, matikan fungsi echo. Yang B, jika file autorun sudah ada maka hapus file tersebut. Sekarang ini kita membuka notepad, kita ketik add echo off, kemudian enter, kemudian if exist autorun.inf del autorun.inf, kemudian enter, echo dalam kurung autorun, kemudian ketik autorun.inf. Oke, di bawahnya kita ketik echo open pakai huruf yang besar semua, OPEN sama dengan virus bat. Bentar. Oke, virus bat slash autorun pakai huruf besar semua, kemudian panah 2 kali, kemudian autorun.inf. Oke, setelah itu ketik attrib plus s plus h slash s slash d. Dan kemudian kemudian kita save as. Misalnya kita kasih nama virus ya, kita kasih nama virus.bat. Nah seperti ini, dan enter. Oke. Oke, yang soal kedua, misalkan terjadi infeksi virus ya, maka kita harus membuat antivirus yang menghilangkan file autorun.inf virus.bat dan mengembalikan semua file yang disembunyikan. Kita kembali ke notepad, echo off. Kemudian intinya di dalam notepad ini itu keterbalikan antara notepad yang pertama tadi. Kalau antivirus ini berusaha untuk menonaktifkan dari virus yang kita buat tadi. Kan tadi ini saya ngetik if exist autorun.inf. Di atasnya tadi itu ada kata attrib minus s minus h, dimana terbalik dengan yang
shortcut yang pertama tadi. Lanjut ini, kemudian aku ketik auto run .inf, kemudian if exist virus.bat delvirus.bat, hapus delvirus.bat. virus.bat. Nah, seperti ini kita file save as. Antivirus, kita kasih nama antivirus, kita saya save di desktop kali ini. Ya, ini adalah akhir dari part 10 mengenai batch scripting Win32. Belum editnya. Belum editnya.